Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam percakapan Neil deGrasse Tyson waktu di podcast Teofon. Kita pakai rangkuman tertulis yang Anda bagikan sebagai panduan ya. Sedikit aja nih soal Neil deGrasse Tyson, mungkin Anda udah kenal. Dia ini astrofisikawan, penulis, jago banget komunikasi sains, direktur Hayden Planetarium juga. Gimana ya bilangnya, dia tuh orang yang bisa bikin penjelasan lubang hitam jadi asyik didengerin, bikin sains jadi nggak jelimet gitu. Nah yuk kita bedah rangkuman ini bareng-barang. Kita mau coba saring nih, apa sih pemikiran Neil yang paling menarik dari obrolan itu? Mulai dari inspirasinya sampai pandangannya soal alam semesta. Intinya apa sih gitu? Ya, dan yang bikin menarik itu kan perpaduan antara sainsnya yang kelas berat sama suasananya yang lebih santai, khas Teofon ya. Jadi kelihatan gimana ilmuwan sekaliber dia bisa ngobrol dengan gaya yang lebih, membumi. Oke, nah poin pertama dari rangkuman ini yang menurut saya seru banget, itu soal inspirasi awalnya. Ternyata, cuma gara-gara kunjungan ke planetarium pas umur 9 tahun, itu yang bikin dia klik sama kosmos. Simple banget ya awalnya. Betul. Dan itu bukan cuma cerita masa lalu aja kayaknya. Ini mungkin nyambung ke cara dia komunikasiin sains. Sains itu bukan cuma angka dan teori, tapi bisa banget nyentuh personal, dari rasa takjub yang ya kayak anak kecil gitu. Pengalaman itu yang bikin dia bisa nyambungin hal-hal besar kayak kosmos ke kita semua. Masuk akal sih. Pantesan gayanya beda ya. Oke, terus kita pindah ke topik lain yang selalu bikin penasaran nih. Kehidupan di luar bumi. Kata rangkuman itu, Neil bilang, ya bukti sih belum ada. Tapi kalau lihat angkanya, miliaran galaksi, terus di tiap galaksi ada miliaran bintang, secara statistik, wah kemungkinannya gede banget. Iya, secara statistik. Nah, ini penting nih bedain antara probabilitas hitung-hitungan gitu ya, sama bukti nyata yang bisa kita lihat, kita ukur. Mungkin kayak lotre gitu ya. Secara statistik, kita tahu pasti ada yang menang. Tapi kita nggak punya bukti siapa pemenangnya sampai nomornya diundi. Nah, Neil ini nunjukin kalau tiket lotre di alam semesta ini banyak banget. Jadi pemenang alias kehidupan lain itu sangat mungkin. Tapi ya itu, tiketnya belum kita lihat. Tepat. Jadi ada gap ya antara kemungkinan besar sama udah pasti tahu. Sains terus coba jembatanin itu. Menarik sih. Terus Neil juga, kata rangkuman ini, nekenin pentingnya sains buat kehidupan sehari-hari, apalagi soal perubahan iklim. Nah, iya. Dan ini nyambung ke isu yang lebih gede lagi soal literasi sains. Maksudnya, kemampuan kita buat baca dunia pakai kacamata sains gitu. Paham data, paham proses ilmiah di balik isu kayak perubahan iklim, itu krusial banget. Biar kita sebagai individu atau masyarakat, bisa bikin keputusan yang benar, yang ada dasarnya. Nggak cuma soal kebijakan pemerintah loh, tapi pilihan kita sehari-hari juga. Dan kayaknya ya, dorongan buat paham ini, semangat buat nemuin hal baru yang terus ngubah cara kita lihat dunia itu, yang jadi, kayak bensinnya Neil gitu. Rangkuman itu nyebutin dia semangat banget kalau ngomongin penemuan baru yang bisa ngubah perspektif kosmik kita. Kayak benang merahnya gitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda? Dari obrolan ini kita bisa lihat ya gimana rasa ingin tahu pribadi, terus cara mikir pakai data walaupun baru statistik, terus pentingnya sains buat isu nyata kayak iklim, sama semangat penemuan itu, semuanya nyambung. Intinya ya rasa ingin tahu sama metode ilmiah itu kunci buat kita memahami dunia. Dari diri kita sendiri sampai ke jagat raya. Betul. Dan ini sekaligus nunjukin betapa kuatnya komunikasi sains yang efektif kayak yang dilakukan. Gimana caranya bikin hal rumit jadi relevan, jadi bikin kita penasaran lagi. Itu penting banget. Nggak cuma nyebar info, tapi ngajak orang buat terus nanya, terus cari paham. Tapi ya dasarnya bukti. Nah, sebagai penutup nih, kita mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat semangat Neil soal gimana penemuan baru bisa mengubah cara kita memandang alam semesta, coba bayangkan, seandainya ada penemuan astronomi besar berikutnya, misalnya bukti pasti ada kehidupan di planet lain, kira-kira menurut Anda, gimana hal itu bakal secara fundamental mengubah cara Anda melihat posisi manusia di alam semesta ini? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.